Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, kita masih akan menyelami perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta yang menerangkan tentang kerajaan surga. Ini adalah bagian dari pembelajaran Katekismus Gereja Kerasulan Baru soal nomor 157. Saudaraku, berbeda dengan hamba pertama dan kedua yang menyambut tugas untuk melipat gandakan talenta dengan riang gembira dan bersemangat, hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, menerima tugas itu dengan takut. Ia dihantui bayang-bayang negatif tentang tuannya dan takut menerima hukuman kalau nanti sampai gagal menjalankan tugas. Perasaan yang demikian sungguh tidak baik. Kita memang sering mendengar istilah rasa takut akan Allah, tetapi ini berbeda. Seperti apa yang dihimbaukan kepada umat Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, rasa takut akan Allah adalah sebuah perasaan positif yang hendaknya dimiliki oleh orang percaya karena mereka paham, mengerti bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Baik, dan kita hendaknya menghormat Dia. Ini misalnya disampaikan di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 yang demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Di dalam perjanjian baru juga ada banyak himbauan untuk kita memiliki rasa takut akan Allah. Misalnya yang disampaikan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17 yang mengatakan demikian. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Saudaraku, lalu apa bedanya rasa takut yang diungkapkan hamba yang jahat itu dengan rasa takut yang diajarkan para nabi dan rasul-rasul itu? Istilahnya mungkin tampak sama, yaitu sama-sama takut kepada Allah. Namun maknanya yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Hamba yang jahat ini takut kepada tuannya dalam arti panik, ketakutan, merasa terancam, dan mengalami sebuah situasi yang mencekam. Ini timbul sebagai akibat dari persepsi atau anggapan pandangan yang keliru terhadap tuannya. Hamba yang jahat itu telah salah menilai pribadi tuannya dengan hanya berfokus kepada konsekuensi-konsekuensi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah. Ia tidak bisa menyelami betapa murahnya Sang Tuhan dengan memberikan tugas yang sangat mulia dan baik, yang sebenarnya itu juga demi kebaikan si hamba itu sendiri. Ini berbeda dengan istilah rasa takut akan Allah yang diajarkan para nabi dan rasul, yang adalah bentuk ketaatan sebagai hasil dari pengenalan akan pribadi Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Maha Kasih dan penuh belas kasihan. Rasa takut akan Allah adalah ekspresi dari iman di mana orang menghormat Allah, menempatkannya pada posisi yang tertinggi, dan orang dengan rela serta suka hati menaruhkan dirinya di bawah kehendak Allah yang kudus.
Ini tidak ada sangkut pautnya dengan takut akan hukuman atau mungkin siksaan neraka dan lain sebagainya. Meskipun Alkitab sering bersaksi perihal neraka dan segala derita yang ada di dalamnya, namun bagi mereka yang takut akan Allah, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Dalam arti, kita tidak perlu panik atau ketakutan. Sebab kita atau mereka yang percaya kepada Yesus dijamin akan diluputkan dari semuanya itu. Dan sebaliknya, kepada kita disediakan kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu, saudaraku, jalanilah hidupmu dengan suka hati, dengan ringan dan riang, dengan rasa takut akan Allah, yaitu hidup yang benar menurut firman-Nya. Itu yang akan menuntunmu sampai kepada keselamatan. Rasa takut akan Allah harus menjadi ciri khas kehidupan Kristen yang sejati, di mana kita menghormat Allah, memahami akan kuasa-Nya, tetapi sekaligus juga mengerti bahwa Allah adalah penuh kasih dan ingin untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.